Halo cuan more, ketemu lagi dengan Investmore di akhir-akhir Desember ini nih. Aku mau kasih pertanyaan, kamu udah punya belum koleksi saham untuk window dressing dan January Effect nanti? Hayo, udah punya apa belum? Belum punya. Apa jangan-jangan kamu nggak tahu istilah window dressing dan January Effect ini? Oke, aku akan kasih penjelasan sedikit tentang istilah-istilah ini. Karena kalau kamu mau untung di pasar modal, kamu wajib tahu banget efek kalender musiman ini. Window dressing itu adalah strategi yang dilakukan perusahaan atau manajer investasi untuk mempercantik portofolio investasi mereka. Window dressing ini bekerja dengan mengalokasikan aset mereka ke dalam investasi di saham-saham yang memiliki kinerja yang baik. Namanya juga untuk mempercantik portofolio ya, jadi pasti yang dipilih saham-saham yang berkinerja baik. Window dressing biasanya dilakukan di akhir tahun atau menjelang tutup buku tahunan. Dan biasanya difokuskan juga ke dalam saham-saham yang merupakan penggerak bursa yang pastinya memiliki kapitalisasi yang besar dan likuiditas yang tinggi. Sementara untuk January Effect itu adalah sebuah anomali musiman. Dalam saham, dalam satu tahunnya itu memiliki beberapa event-event yang dipercaya memiliki keberuntungan maupun kesialan sendiri-sendiri. Nah, January Effect ini merupakan anomali musiman dari efek kalender di pasar keuangan yang berkeyakinan bahwa IHSG itu cenderung naik dikarenakan banyak harga-harga saham yang meningkat di bulan Januari atau di awal tahun. Sebenarnya kenapa sih anomali itu bisa terjadi? Ya namanya juga anomali, jadi nggak ada yang bisa pasti untuk mentafsirkan kejadian-kejadian tersebut. Tapi beberapa hipotesisnya itu dapat kita pelajari. Yang pertama yang jadi hipotesis, di akhir tahun investor retail mengurangi porsi saham kapitalisasi kecil untuk menghindari pajak. Ya namanya pajak kan dihitungnya per tahunan ya. Dan di awal tahun mereka kembali membeli saham-saham tersebut sehingga menyebabkan harga saham tersebut naik. Nah, hipotesis yang kedua itu investor retail, dalam hal ini lebih ke karyawan ya, itu telah menerima bonus akhir tahun dan akhirnya mereka menggunakannya untuk memborong saham sehingga mengakibatkan saham-saham bergerak naik. Tapi apa iya sih di momen-momen ini IHSG selalu naik? Oke, aku akan kasih datanya. Ini aku ambil datanya dari Stockbit. As always, buat kamu yang belum punya Stockbit, kamu bisa download langsung di App Store maupun Play Store untuk akses seluruh tools yang biasa aku pakai. Kali ini aku mau nunjukin fitur Seasonality, di mana kamu bisa akses data pergerakan IHSG hingga beberapa tahun ke belakang. Oke, yuk aku liatin. Kali ini aku pakai versi desktopnya ya. Masuk ke stockbit.com, kemudian klik titik 3 ini, masuk ke Seasonality. Nah, di sini kamu bisa ketikkan IHSG. Di fitur Seasonality ini, kamu bisa lihat seluruh histori harganya, baik itu indeks maupun saham. Kemudian pilih berapa tahun yang mau kamu lihat. Aku contohkan 10 ya. 10 itu berarti dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Terlihat ya bahwa Desember ini historinya memang naik terus selama 10 tahun terakhir. Jadi kemungkinan adanya window dressing itu peluangnya sangat besar. Sementara di Januari, dari 10 tahun ini ada 3 tahun di mana IHSG-nya ini merah. Kita lihat yuk satu persatu. 2017 itu minus 0,05%. Ini terhitungnya sangat tipis. Terus di tahun 2020 dan 2021 nih. Ini merah dikarenakan ada pandemi ya sampai saat ini. Di tahun 2020 ini minusnya sampai 5%. Jadi ini awal-awal COVID-19 itu mulai menyebar ke seluruh negara. Makanya investor Indonesia juga lebih memilih menarik uangnya saat itu. Kemudian di tahun 2021 masih dalam kondisi pandemi, ini minusnya udah turun menjadi 1,95%. Sama-sama pandemi, tapi di tahun 2021 ini terlihat sudah ada perbaikan. Jadi untuk membaca pergerakan indeks, kita juga nggak bisa semata-mata melihat ini merah atau ini hijau ya. Tapi kita juga harus aware sama kondisi-kondisi yang memang menyebabkan pergerakan indeks. But secara keseluruhan, average-nya dari tahun 2012 hingga 2021, average untuk Januari ini masih naik di 1,3%. Jadi kemungkinan January Effect ada.
Nah, untuk memanfaatkan kedua momen ini, kita sebagai pelaku pasar modal harus punya strategi nih, gimana caranya bisa untung di window dressing dan January effect. Yang pertama, kita bisa beli saham sebelum Desember dan menjualnya di awal tahun nanti. Dan untuk pemilihan sahamnya sendiri juga nggak boleh asal. Bukan berarti IHSG-nya naik, semua saham akan naik. Pilih saham dengan harga yang terhitung masih rendah. Tentunya kamu bisa bandingkan saham tersebut dengan saham lain di sektor yang sama. Kemudian yang ketiga adalah ketahui minat big fund. Big fund bisa kamu bilang seperti perusahaan besar yang melakukan investasi atau bisa juga manajer investasi. Nah, ketahuilah minat-minat mereka itu di saham yang mana aja. Dari situ baru kamu bisa melakukan pemilihan saham dengan analisa yang kamu kuasai. Kemudian yang keempat adalah ketahui profil resiko. Tentunya penting banget untuk kita mengetahui profil resiko kita. Profil resiko itu seperti pemilihan saham dengan harga yang seberapa banyak dan seberapa besar kamu bisa nanggung resiko tersebut. Dari keempat strategi ini, yang paling banyak aku tekanin adalah di sini. Ketahui minat big fund. Aku harus tahu aliran dana besar itu lebih suka ke saham-saham yang mana aja sih. Kalau kita udah tahu aliran dananya itu bakal kemana aja, mudah aja si saham itu bergerak naik. Karena big fund itu mengelola dana yang sangat besar, tentunya dalam memilih saham mereka juga nggak asal-asalan. Mereka punya kriteria khusus yang jadi bahan pertimbangan untuk dibeli sahamnya. Biasanya, para big fund ini akan memilih saham dengan kapitalisasi yang besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya tentang likuiditas. Likuiditasnya juga harus terjamin ya. Dan yang ketiga, itu memiliki kinerja baik, dibuktikan dengan laporan keuangan. So, kalau kamu mau tahu duit big fund itu kemana aja, kamu bisa pastiin di pemilihan saham kamu ada kriteria kapitalisasi besar, likuiditas yang tinggi, dan juga kinerja yang baik. Nah, spesial untuk kamu, kali ini aku akan bagikan saham yang jadi incaran aku dalam window dressing dan juga January effect nanti. Aku akan kasih spesial untuk kamu, tapi jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Oke? Saham yang jadi incaran aku di window dressing dan January effect nanti adalah saham BRI atau BBRI ya dengan kodenya. Ini dari Financial. Kemudian yang kedua adalah Indofood CBP atau kode sahamnya adalah ICBP. Jadi buat kamu yang prefer ke saham syariah, kamu juga bisa pilih ICBP ya di sini. BTW, pengen tahu nggak sih kenapa aku bisa ngincar dua saham ini? Yuk aku kasih tahu gimana caranya. Sama seperti cara yang tadi, aku pakai fitur seasonality dari Stockbit. Nih ya, di seasonality, jadi kita bisa lihat musiman saham itu naiknya di bulan-bulan apa. Oke, aku ketikkan langsung di sini BBRI ya. Untuk BBRI, aku mau lihat selama 10 tahun terakhir juga. Show. Nah, BBRI. Di tahun 2012-2013, ini Desembernya memang turun, tapi average-nya itu 3,3%, which is ini gede banget. Sementara Januari itu adalah 3,8%. Dan kalau kamu mau lihat lagi di BBRI, chartingnya ya, harganya BBRI ini belum terlalu naik. Jadi ini masih dalam pola sideways-nya. Dan kenapa aku ngincar BBRI? Karena posisinya BBRI ini sekarang udah disupport banget nih. BBRI itu kan salah satu market cap yang besar juga ya. Otomatis jika nanti IHSG-nya naik, BBRI-nya juga pasti naik. Karena BBRI itu merupakan salah satu penggerak bursa juga. Kemudian yang kedua, supportnya BBRI itu ada di sekitar sini nih, 4040-an. Jadi udah deket banget sama supportnya ya. Terus yang kedua, aku juga ngincar saham dari ICBP. ICBP. Dalam 10 tahun terakhir juga ya, biar sama aja. ICBP juga market cap-nya luas ya. Bahkan di tahun 2020 waktu awal-awal pandemi, di Januari ini dia masih dapat mencetak kenaikan. Desembernya dia rata-ratanya 3,96%, hampir 4% kenaikannya. Sementara di Januari rata-ratanya itu adalah 2,2%. Jadi sangat masih ada kesempatan untuk naik di ICBP. Sementara untuk chartingnya ICBP sendiri, ini aku lihat ya, ICBP juga masih dalam pola sideways di 8.700. Supportnya nanti itu ada di sini di 8.500-an. Jadi semakin mendekati support semakin baik, asalkan supportnya nggak jebol aja.
ICBP yang kemarin-kemarin naik udah sampai ke 9.400-an, ternyata memang harus turun dulu karena geraknya ICBP ini pasti akan ngikutin sama bursa. Bursanya turun, saham-saham market cap juga pasti akan turun. Dan disinilah kesempatan kamu untuk ngambil saham-saham yang masih dalam fase-fase pelemahan, begitu. Jadi bisa kamu jadikan pantauan ya untuk saham BBRI dan saham ICBP. Semua tools yang aku pakai dalam analisa ini semuanya ada di Stockbit loh. Tadi aku pakai fitur seasonality dan fitur chartingnya. Dan masih banyak lagi fitur lainnya yang bisa kamu manfaatin untuk analisa saham kamu. Buat kamu yang belum download aplikasi Stockbit, kamu bisa download di Play Store maupun App Store dan mulai trading pakai Stockbit. Biar bisa trading kayak Invesmar. Invesmar pamit dan bye-bye. See you!